Yihon menerima telepon dari Lee Mi-kyung. Ternyata semua ini adalah perbuatannya. Lee Mi-kyung juga memperingatkan Yihon karena sekarang geng Dongsu sudah berada di pihaknya. Sementara itu, Byung-chul dan juga yang lainnya sudah melaporkan Yihon ke kantor polisi. Mereka juga menerima sejumlah uang dari Lee Mi-kyung dan dia juga berjanji akan membereskan semuanya. Nah, mendengar hal itu, Byung-chul dan juga yang lainnya merasa senang. Lee Mi-kyung kini berusaha menjadikan Yihon seorang kriminal dan berencana memasukkan dia ke penjara remaja. Sementara itu, Se-kyung masih dilarang ayahnya untuk berteman dengan Yihon. Ayahnya pun mengirim Jong-hon untuk menjemputnya. Ternyata Se-kyung juga dipindahkan satu kelas dengan Jong-hon. Se-kyung diberitahu bahwa Yihon sudah dilaporkan ke komite kekerasan sekolah. Saat Yihon masuk ke dalam kelas, semua teman-temannya menatap dia. Itu karena statusnya yang sudah dilaporkan sebagai siswa yang melakukan kekerasan di sekolah. Tetapi Minji dan dua teman lainnya tetap percaya kepada Yihon dan terus memberinya semangat. Ternyata Se-kyung kembali ke kelasnya dan semuanya sudah terselesaikan. Se-kyung juga sudah membatalkan sidang kekerasan komite sekolah. Se-kyung juga meminta maaf karena semua ini adalah salahnya. Tiba-tiba Jaemin masuk dan mengatakan bahwa Yihon dilaporkan ke polisi. Jaemin memberitahu Yihon dan juga Se-kyung bahwa Byung-chul dan juga teman-temannya yang melaporkan Yihon ke kantor polisi. Yihon dituduh melakukan kekerasan di sekolah dan mereka sudah mendapatkan saksi dari kejadian tersebut. Kemudian Yihon pergi menemui mereka. Sementara itu, Se-kyung memperingatkan Jaemin semua ini adalah salahnya. Yihon bertemu Byung-chul dan juga teman-temannya serta memberi kesempatan terakhir. Jika tidak, Yihon akan melaporkan balik mereka. Mendengar hal itu, mereka pun sedikit ketakutan, tetapi mereka percaya bahwa Lee Mi-kyung akan membantunya. Byung-chul dan juga teman-temannya berusaha menghasut Jaemin untuk berada di pihak mereka. Byung-chul dan teman-temannya berusaha membuat bukti palsu, tetapi Jaemin memperingatkan mereka. Namun Byung-chul dan juga teman-temannya kembali mengingatkan Jaemin bahwa dulu dia memeras serta membuli Yihon. Karena itu, Jaemin juga merupakan salah satu dari mereka. Nah, Yihon datang ke kantor polisi dan mengatakan bahwa sebenarnya dialah yang korban. Karena semua video ketika dia dirundung sudah dihapus, Yihon pun tidak bisa membuktikan bahwa sebenarnya dialah yang korban. Yihon menceritakan semua permasalahannya kepada Dongsu dan juga Jong-chul, bahwa dia dituduh sebagai pelaku yang melakukan kekerasan, karena sebenarnya dialah yang dirundung. Akhirnya Yihon meminta bantuan Dongsu dan juga Jong-chul untuk menemukan Lee Mi-kyung secepatnya. Nah, kemudian saat Jaemin pulang ke rumah, dia mendapati adiknya yang pergi meninggalkan rumah serta menyerahkan tabungan dari ayahnya. Jaemin bingung apa yang harus dia lakukan. Kemanakah dia harus berpihak? Kemudian dia membuka buku tabungan yang diberikan ayahnya, dan itu membuatnya sangat terkejut. Yihon berterima kasih kepada Se-kyung karena membatalkan laporan komite kekerasan. Karena Se-kyung menganggap Yihon adalah sahabatnya dan dia tidak ingin Yihon masuk penjara remaja. Jong-chul memberitahu Yihon bahwa Lee Mi-kyung tidak berada di kantor pemimpin Bai. Minji menyukai Yihon, dia pun mengajak Yihon untuk makan tteokbokki bersama. Tetapi Yihon menolaknya. Tiba-tiba Sulhi, gadis terkenal di sekolah, mengajak Yihon makan tteokbokki bersama. Namun Yihon menolaknya, tetapi dia berjanji untuk makan bersama. Semua teman-temannya heran kenapa Yihon bisa mengenal dia. Minji merasa cemburu dan membandingkan dia dengan Sulhi. Karena Yihon tidak mengerti wanita, dia pun membuat Minji menangis dan juga kesal. Yihon tidak tahu apa yang terjadi, dia pun akhirnya pergi meninggalkan sekolah. Yihon menemui detektif dan dia juga menerima pesan bahwa kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Detektif curiga bahwa ada orang dalam yang melakukannya. Ternyata Se-kyung meminta ibunya untuk membatalkan tuntutan sidang komite kekerasan sekolah. Dan itu membuat ayahnya sangat marah. Se-kyung menolak karena dia bukanlah korban. Ayah Se-kyung pula yang membuat kasus Yihon dilimpahkan ke kejaksaan.
Yihon sudah menerima jadwal sidangnya, sementara itu ibunya masih berada dalam pengawasan dokter. Karena frustasi, Sekyung pun akhirnya menemui Jaemin dan meminta dia untuk mendapatkan bukti video yang sudah mereka rekam saat membuli Yihon. Namun Jaemin menolaknya karena dia ingin lulus dengan tenang. Sekyung marah karena Yihon melindungi Jaemin atas kasus penculikan ibunya. Jaemin pun kini merasa bimbang dan juga ragu apa yang harus dia lakukan. Jaemin kemudian menemui Yihon dan mengatakan bahwa dia tidak bisa membantunya. Namun Yihon mengatakan bahwa dia tidak meminta Jaemin untuk melakukannya. Mendengar hal itu, Jaemin kemudian berlutut serta meminta maaf. Setelah mendapatkan tabungan kuliah dari ayahnya, Jaemin hanya ingin lulus dengan tenang. Yihon kemudian menghampiri Jaemin dan membuatnya berdiri lagi. Dia juga mengatakan bahwa Jaemin harus meminta maaf ketika Yihon yang asli kembali. Yihon kemudian membawa Jaemin pulang ke rumahnya dan memberinya makan. Dia meminta Jaemin untuk memakannya dengan lahap. Yihon juga memberi nasihat bahwa dia yakin Jaemin bisa berubah dan meminta dia untuk belajar dengan giat. Yihon menelpon Sekyung dan memberinya semangat karena semua rencananya gagal. Sekyung teringat bahwa dia melihat Yihon ketika dibully. Dia pun bersedia menjadi saksi untuk membebaskan Yihon. Kini Jaemin mulai merenung dan menyesali semua perbuatannya. Dia menyesal atas semua perbuatan yang sudah dia lakukan. Yihon tertidur, namun ketika bangun dia melihat ibunya yang sedang menatapnya. Ibu Yihon teringat dengan ayahnya yang mengencani Lee Mi-kyung. Dia juga memberikan apartemen kepada dia. Akhirnya Yihon meminta Jong-chul dan juga Dong-soo untuk pergi ke apartemen tersebut dan menemukan Lee Mi-kyung. Keesokan harinya Jaemin terbangun dan dia pun sudah membuat keputusan. Sebelum berangkat sekolah, dia membereskan rumah serta memasak untuk adiknya. Semua dia lakukan berkat Yihon yang sudah memberinya nasihat. Kini dia siap untuk melakukan apa yang menjadi keputusannya. Jaemin kemudian menelpon Byung-chul dan akan segera pergi ke tempat mereka. Sementara itu, Yihon dan juga Sekyung tiba di kantor kejaksaan untuk sidang tuduhan kasus kekerasan yang dilakukan oleh Yihon. Byung-chul dan juga Dong-soo menemukan apartemen milik Lee Mi-kyung. Mereka meminta security apartemen tersebut untuk membuka pintunya. Setelah memasuki ruangan, terlihat Byung-chul dan juga teman-temannya menertawakan Yihon. Mereka yakin akan memenangkan persidangan ini. Yihon menerima telepon dari Dong-soo bahwa Lee Mi-kyung sudah mengosongkan tempat tersebut. Tiba-tiba ayah Sekyung datang dan menyeret anaknya. Tetapi di saat bersamaan, Jaemin juga datang ke ruangan tersebut. Yihon marah karena dia tidak ingin melibatkan Jaemin dalam kasus ini. Tetapi Jaemin mempunyai rencana lain. Nah, inilah ending dari episode ke-7.